siap, siap, siap. Sehat Bapak? Siap, siap. Terima kasih. Baik. Think big, work hard, never give up. Untuk terus memberikan karya terbaik bagi masyarakat, bangsa, negara, dan dunia. Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, alumnus SMA Taruna Nusantara Angkatan ke-5. Siap, Mas. Rasanya menjadi dunia tahu saya. Papua, acara Jumpa Nasional Senin 2 September 2024 siap dimulai. Lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan, dan salam Nusantara. Kami mengucapkan selamat datang kepada Menteri ATR BPN, Bapak Agus Harimurti Yudhoyono, yang beliau merupakan abang kita semua, alumni SMA Taruna Nusantara Angkatan ke-5. Terima kasih telah berkenan untuk meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan kepada kami, siswa-siswi SMA Taruna Nusantara, dan kami tentunya sangat antusias untuk mendengar pembekalan dari Bapak. Kemudian untuk rekan-rekan terutama adik-adik semua, perlu diketahui bahwa Bapak Menteri Agus Harimurti Yudhoyono ini merupakan Ketua Umum OSIS SMA Taruna Nusantara pada masanya. Juga beliau merupakan peraih bintang Garuda Trisakti Taruna Tama Emas atau lulusan terbaik SMA Taruna Nusantara.
Nama beliau tentunya terukir abadi di kampus ini, di depan ruang kesiswaan dan di jalan menuju ke ruang baca perpustakaan. Sehingga layak sekali untuk kita menjadikan beliau sebagai role model kita dalam kita mencapai kesuksesan. Kemudian di sini saya merupakan Ketua Umum OSIS SMA Taruna Nusantara pada periode ini. Saya merupakan representasi dari seluruh siswa di sini, ingin menginformasikan kepada Bapak bahwa OSIS SMA Taruna Nusantara kini telah bertransformasi sedemikian rupa dalam memfasilitasi segala kebutuhan siswa SMA Taruna Nusantara. Yang terbaru, kami memiliki program kerja bernama Podcast Bukadasi, Bapak, atau bukan sekadar basa-basi. Jadi di sini kami punya ruang podcast tersendiri, dan jika berkenan Bapak dapat mengunjungi ruang podcast kami untuk nanti kami ajak untuk podcast yang mana hostnya adalah siswa TN sendiri. Harapannya untuk rekan-rekan dan adik semua, dengan adanya Jumpa Tokoh Nasional dan pembekalan ini, kita dapat memetik ilmu sebanyak-banyaknya dari Bapak Menteri. Dan akan lahir the next Agus Harimurti Yudhoyono dari sini tentunya. Kemudian, untuk Bapak, selamat datang kembali dan selamat bernostalgia di kampus kita tercinta dengan segala perubahan yang ada. Dan yang terakhir, mari bersama kita wujudkan amanat prasasti dan amanat Tri Prastya Siswa yang ketiga, yaitu dimanapun berada, memberikan karya terbaik bagi masyarakat, bangsa, negara, dan dunia. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata saya dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Nusantara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam Nusantara. Yang terhormat Bapak Agus Harimurti Yudhoyono, MSc, MPA, MA, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, yang juga merupakan alumni kebanggaan kita dari angkatan kelima SMA Taruna Nusantara, beserta Ibu Anissa Pohan Yudhoyono. Pada pagi ini kita merasa sangat terhormat atas kehadiran Bapak Agus Harimurti Yudhoyono, sosok inspiratif yang telah menorehkan banyak prestasi cemerlang dan menjadi salah satu menteri termuda di kabinet saat ini. Sebagai Ketua Umum OSIS dan lulusan terbaik dengan bintang Garuda Trisakti Taruna Tama Emas sekitar 27 tahun yang lalu, Bapak Agus adalah teladan nyata dari semangat juang dan dedikasi. Perjalanannya membuktikan bahwa usia bukanlah penghalang untuk mencapai prestasi gemilang, bahkan di tingkat nasional maupun internasional. Saya berharap seluruh siswa dapat mengambil pelajaran berharga dari perjalanan dan pengalaman beliau, serta menjadikan motivasi untuk terus berkarya dan berprestasi yang lebih baik. Pada kesempatan ini, Bapak Agus akan memberikan ceramah pembekalan yang pastinya syarat dengan pengalaman, pengetahuan, dan inspirasi. Ini adalah momentum berharga bagi kita semua untuk belajar langsung dari seorang alumnus yang telah mengukir sukses yang luar biasa. Saya mengajak kepada seluruh siswa untuk mendengarkan dengan sesama, menggali setiap pelajaran, dan menjadikan sesi ini sebagai pendorong untuk menggali potensi diri kalian yang lebih mendalam. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Agus Harimurti Yudhoyono atas kesediaannya datang dan berbagi di tengah kesibukan agenda negara. Kehadiran Bapak, kami sangat berharap Bapak bisa memberikan kepada kami untuk bisa menjadi suri teladan, termasuk juga pamongnya.
Sebelum saya mengakhiri, saya izin memberikan sedikit pengalaman saya. Pada saat saya Sersan 2 Taruna, waktu itu Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Bapak Sarwedi Wibowo pernah memberikan penghargaan kepada saya pada tingkat 2 di saat saya mengikuti kejuaraan Anggar Pekan Olahraga Nasional, di mana saya diberikan suatu kehormatan untuk hadir di depan pasukan. Kemudian pengalaman saya bersama dengan Bapak Purnomo Edi Wibowo. Beliau adalah danton saya waktu di Kopassus. Kami sama-sama bertugas di Timur Timur bersama dengan Pak Prabowo. Dan pengalaman saya di sana bahwa anak dari keluarga besar Sarwedi Edi Wibowo memberikan cermin pada saya untuk selalu berbuat dan berbuat. Dan pada saat saya menjadi Pangdam Tanjung Pura, saya dipanggil oleh orang tua Pak Agus, Bambang Susilo Yudhoyono. Beliau mengatakan pada saya, Panglima, coba bagaimana caranya SEA Games bisa juara umum. Di sini ada Pak Andi Malarangeng, silakan berkoordinasi. Saya ingin supaya 2011 SEA Games juara umum. Nah, pada saat itu saya ditunjuk sebagai Dan Satgas Prima program Indonesia Emas, dan hasilnya karena tantangan dan teladan beliau, Indonesia juara umum pada tahun 2011 di SEA Games. Hari ini beliau ada di sini. Ya. Saya sebagai panutan beliau, saya sangat dekat di sini Pak Nanang. Pak Nanang ini selalu memberikan semangat kepada Pak Agus, kalau nggak salah Pak Agus. Ya, terima kasih, dan sekaligus kami menyatakan bahwa anak-anak yang ada di depan Bapak nanti, mereka itu sungguh-sungguh ingin belajar dan ingin berbuat, berbakti, tidak harus tunggu 40 tahun, tapi mereka ingin berbakti sesungguhnya dari inspirasi Bapak. Saya kira demikian sambutan saya mengucapkan terima kasih. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam Nusantara. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam Nusantara. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita semua memanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala, karena hari ini kita diberikan kesehatan dan juga kebersamaan di Balairung Pancasila. Balairung Pancasila yang penuh dengan sejarah, kenangan, dan tentunya kita harapkan Balairung dan kampus kebanggaan tercinta kita ini, SMA Taruna Nusantara, akan terus kokoh sampai kapanpun di masa depan. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Saya tentu merasa sangat terharu, bergetar ketika masuk di Balairung ini dengan sambutan yang begitu hangat, dengan lagu Selamat Datang yang juga begitu melekat di hati kita semua.
rasanya memori saya kembali ke masa-masa itu. Saya juga secara khusus mengajak istri saya tercinta, Anissa. Sengaja menggunakan warna bajunya seperti itu untuk menyesuaikan dengan suasana kampus biru kita, SMA Taruna Nusantara. Sudah menikah hampir 20 tahun ya, tapi masih penasaran dulu gimana sih kamu waktu di SMA, seperti apa kehidupannya. Nah kali ini saya ajak secara khusus supaya lebih dekat, lebih mengenal seperti apa dulu saya dan kita semua ditempa, dididik, dan dicetak sebagai patriot-patriot bangsa. Alhamdulillah ini bisa terjadi hari ini, saya bersyukur dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, berikan tepuk tangan kepada Kepala Sekolah SMA Taruna Nusantara, Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Tono Suratman, beserta Ibu. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah, sambutan Bapak tadi mengharukan, kebersamaan Bapak dengan keluarga besar kami, dan juga prestasi yang telah Bapak cetak dan torehkan selama mengabdi di TNI dan hingga sekarang menjadi Kepala Sekolah SMA Taruna Nusantara. Mudah-mudahan segala kebaikan Bapak bisa kita wujudkan menjadi penyemangat kita semuanya ke depan. Saya juga ingin menyapa para wakil kepala sekolah hadir di sini. Wakasek Bidang Pendidikan Bapak Suparyanto. Oh, ada di sana. Terima kasih, Pak. Ini juga ada senior kami, Wakasek Administrasi Bapak Maijen TNI Purnawirawan Nanang Juwana. Wah. Ada lagi senior kami di sini, Wakasek Bidang Kesiswaan Maijen TNI Purnawirawan Asro Budi. Oh, di belakang, Pak. Wah. Masih garang nggak beliau? Ada Wakasek Pengasuhan, tapi saya dengar tadi lagi ada tugas, ini juga senior kami, Maijen TNI Purnawirawan Yakob Joko Sarosa. Kemudian yang juga spesial tentu bagi kita semua, paling tidak saya, karena ada sejumlah pamong, pengajar, pengasuh yang sejak berdirinya kampus ini sampai dengan hari ini masih bertahan, masih eksis dan semakin keren saya lihat tadi. Berikan tepuk tangan kepada Bapak Cecep Iskandar. Pamong biologi, masih Pak? Pamong biologi yang juga sekarang sebagai Kahumas SMA TN. Pantesan sangat cair public speaking ya, karena memang sebagai humas harus menampilkan segala citra baik tentang SMA TN. Saya juga ingin menyapa di sini ada Pak Marianto. Ada Pak Marianto. Pamong Binjas. Masih suka lari, Pak? Masih jasmani kan, Pak? Oh, masih. Oke. Sudah nggak lari, sekarang nge-gym katanya, Bang. Ada lagi Ibu Titi Hastuti. Pamong bahasa Inggris. Dulu kita suka praktis ya, Bu ya? Bahasa Inggris ya. Ibu Prima Astuti. Oh,
Masih Bu, pamong bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia masih ya? Masih bahasa Indonesia kan Bu? Oke. Ini juga ada Pak Henang Widayanto. Pamong kimia yang juga dulu wali kelas saya. Ya. Ada yang kelas 17, dulu 17 namanya kita. Sekarang apa ya? Jitu. Nah, yang juga spesial tentu ada Ibu Susiana Suryandari. Ada? Oh, pamong matematika. Masih sama Pak Henang kan? Masih kan? Ya jangan sampai salah sebut saya. Karena dulu suami istri dan alhamdulillah masih suami istri sekarang. Salam ya Pak Henang ya, buat Bu Susi ya. Ada Pak Harsono, pamong fisika. Kalau ada yang kurang mengerti ya nggak apa-apa, kita juga dulu suka agak kurang ngerti kalau. Karena fisika itu susah. Fisika itu susah. Ya. Ada Pak Kuncoro Puji Raharjo. Mana? Ada? Oh, masih pamong kimia? Jangan-jangan masih di lab, ketinggalan di lab gitu. Salam buat Pak Kuncoro. Pak Heri Sulistiono. Pamong matematika. Masih Pak ya? Insya Allah katanya. Ibu Ati. Ada? BK atau BP? Dulu BP kan? Iya, pamong. Pak Asri Trisno Utamo. Pamong Binjas. Masih Pak? Ah, ini kecil-kecil tapi berawet. Pak Prasetyo Heru, ada? Pamong bahasa Inggris. Dulu terkenal Mr. Combine. Dan para pamong pengasuh lainnya, yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu, tapi yang jelas yang tadi Pak Kepala Sekolah banyak memorinya ketika itu. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada perwakilan dari LPTTN, ada Kabid Humas yang juga mantan Ketua Umum Iskastara, Bang David Ratadi, angkatan ketiga. Terima kasih. Ada Waketum Ikastara, Bung Renard Widarto, ya TN 16. Ada Brigjen TNI Muhammad Imam Gogor. TN 3. Ya. Jadi kalau TN 3 ketemulah dengan TN 5. Ya. Kalau di pusat-pusat udah pasti pernah lah dulu kita ya. Tapi baik-baik, yang berdua ini baik-baik ini. Ada siapa lagi di sini? Dr. Asep Sukendar? Enggak ada, oke. Baik, kemudian saya juga tentu ingin menyapa Ketua Umum OSIS SMA Taruna Nusantara, Kadek Adrian Putra. Dari Bali berarti ya? Balinya mana? Denpasar. Tingginya beda-beda tipis lah tadi ya, kira-kira ya. Berapa tingginya?
Oh ya, sama. 18182. Saya lihat tadi ketika menyampaikan sambutan, saya teringat ketika dulu juga menyambut para siswa dan juga ketika ada acara-acara yang diselenggarakan di kampus ini. Dan tentunya semua yang hari ini hadir, terima kasih. Saya sungguh bangga melihat anak-anak muda dari berbagai penjuru Nusantara, dari berbagai latar belakang, suku, agama, etnisitas, ekonomi sosial, tapi tidak melihat itu semua karena kita di sini dipersatukan oleh janji setia kita, oleh ikrar dan sumpah setia kita, satu nusa, satu bangsa dan satu bahasa. Ya. Sebelum saya lanjutkan, mohon maaf, saya juga tadi didampingi oleh pejabat dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional, baik dari Jakarta, dari pusat maupun dari jajaran Kanwil Jawa Tengah. Ada Pak Dwi Purnama, ada Kepala Kantor Pertanahan di Magelang dan kabupaten kota sekitarnya, jajaran Forkopimda, terima kasih Pak PJ Bupati Magelang, kemudian ada Pak Dandim, ada Pak Kajari, Pak Wakapolres dan lain sebagainya. Terima kasih telah membersamai kita semuanya. Saya kemarin baru saja mewisuda sekitar 700, tepatnya 702 wisudawan wisudawati STPN, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Itu lokasinya di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Ada yang tahu? Belum tahu ya? Saya juga tidak tahu kalau belum menjadi Menteri ATR BPN. Tapi itu ada sekolah bagus dan saya berharap bisa mencetak generasi muda khusus di bidang agraria. Tapi poin saya adalah saya selalu senang berhadapan, berbicara dengan generasi muda, apalagi alma mater sendiri. Sehingga saya sekali lagi senang dan mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu untuk bersama-sama kita. Yang jelas saya rasa kalau siswa-siswi senang Pak, karena minimal 2 jam gak ada pelajaran ini kan. Nanti diganti malam Pak ya. Usil banget itu. Enggak, mudah-mudahan tidak perlu diganti Pak, karena mudah-mudahan 2 jam ini bisa menjadi penambah dan penguat ilmu, pengetahuan, wawasan, dan pengalaman yang diajarkan selama ini di kampus ini. Saya boleh sambil jalan aja nggak Pak ya? Biar lebih dekat boleh ya? Menggapai visi Indonesia Emas 2045. Mari kita berimajinasi ke depan, sambil tentunya melakukan refleksi. Mengingat mengapa dulu kita memilih SMATN? Dan mau kemana kita? Apakah hanya sekedar ingin mendapatkan label, status sebagai siswa dan kemudian menjadi alumni SMATN? Atau ada sesuatu yang ingin kita tuju? Sesuatu yang besar, sesuatu yang tinggi. Silakan, operator. 27 tahun. 27 tahun yang lalu, saya lulus dari kampus ini. Kembali dengan semangat untuk berbagi. Saya tidak ingin mengajari siapapun di sini, tetapi izinkan saya untuk berbagi pengalaman dan cerita. Kalau ada yang baik, kalau ada yang relevan, boleh diingat dan diaplikasikan. Tapi tentu semangat yang ada di antara kita ingin terus berkontribusi dan berbuat yang terbaik untuk masa depan Indonesia kita. Mari kita lihat perjalanan singkat yang saya lalui selama 27 tahun terakhir ini.
Muka saya berubah nggak? Makin cupu atau makin oke? Jadi ada lagunya itu kan, dulu dengan sekarang itu. Kalau di TikTok rame itu, bandingkan dulu dengan sekarang. Ya kira-kira inilah perjalanan hidup saya. Setelah lulus dari kampus SMA TNI ini, saya seperti yang ada di video profile tadi, bergabung dengan Akademi Militer, dan selanjutnya mengabdi selama kurang lebih 16 tahun, dan kemudian melakukan sebuah transformasi yang tidak disangka-sangka sebelumnya. Menjadi seorang politisi, masuk ke dunia politik, pengabdian masyarakat, dan pemerintahan. Dan alhamdulillah hari ini saya kembali lagi di sini dalam sebuah semangat a new beginning. Dengan harapan bahwa semua yang telah diberikan selama perjalanan hidup ini bisa menjadi awal yang baik. Tanggal 21 Februari 2024, alhamdulillah saya mendapatkan peran sejarah untuk mengabdi di Kabinet Indonesia Maju sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional. Sebagai penyemangat kepada kita semua bahwa semua bisa berbuat yang terbaik. Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, adik-adik, kita senantiasa melakukan transformasi. Sekaligus kita berupaya untuk terus meningkatkan kapasitas diri kita. Oleh karena itu sudah tepat jika SMA TNI ini mencetak, mendidik para calon patriot bangsa yang memiliki cita-cita yang mulia. Jadi ini adalah sebuah amanah baru yang mudah-mudahan juga menjadi awal pengabdian kita menuju Indonesia Emas 2045. Akan saya jelaskan mengapa itu semua. Yang jelas Pak Kepala Sekolah, tentu kita juga ingin berharap kesempatan ini untuk mengenang, karena memang tadi disampaikan oleh Ketua Umum OSIS, ada yang berubah sudah pasti, wajah SMA TN makin bagus, makin rindang pohon-pohonnya, tapi yang tidak berubah adalah semangatnya, karakter dan jati dirinya. Yang berubah tentu banyak ya. Kalau dulu kita rebutan untuk ngantri di tembok Wisma Tamu, itu ada telepon kartu. Telepon kartu. Udah nunggu lama, senior datang. Dek, abang dulu ya. Oke. Udah mau merapat, datang lagi senior yang lain. Dek, abang dulu ya. Begitu udah lama diserobot sama senior terus gitu ya, tiba-tiba udah persiapan apel malam. Nggak jadi nelpon. Ya itulah suka dukanya ya. Tapi sekarang tentu jauh berbeda dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, kita semua semakin dimudahkan. Tapi semua itu sekali lagi kita awali di sini, semua berawal dari sini. Pencapaian yang nah ini foto-foto kenangan kita di sini. Ya. Semua berawal di sini. Seorang bijak Lao Tse mengatakan, the journey of 1,000 miles begins with a single step. Jadi langkah pertama kita yang menentukan perjalanan jauh ke depan. Dan bagi saya, single step, first step itu adalah SMA Taruna Nusantara. Perjalanan panjang dimulai dari sini. Perjalanan 27 tahun, dan seterusnya bermula dari sini. Jadi kita semua harus bersyukur dan bangga karena SMA TN menghadirkan pendidikan yang lengkap. Lengkap. Kita dibekali dengan ilmu pengetahuan, mengasah intelektualitas kita, tapi juga dengan fisik yang prima. Masih suka lari pagi kita kan di sini kan? Ekstrakurikulernya juga banyak di sini. Saya dulu tim basket, kapten tim basket dulu. Ada anak basket di sini? Anak basket ada? Ya, kapan-kapan kita main bareng boleh? Ya. Untuk mengenang, nggak mungkin mengalahkan
kalian, tapi paling tidak bernostalgia. Ada marching band, ada OSIS, dan lain sebagainya. Di sini dibekali dengan karakter, dengan kepemimpinan, leadership. Jadi saya kalau boleh memberikan masukan, saran, jangan hanya belajar dari buku. Belajar dari lingkungan, belajar organisasi. Karena pada akhirnya kalian semua dipersiapkan menjadi pemimpin pada tingkatan dan profesi apapun, dan itu dibutuhkan penyiapan yang matang sejak sekarang. Pola dasar itu juga menjadi kekuatan SMA TN. Sekali lagi, semua itu berawal di sini, kita belajar disiplin, belajar hierarki, dan belajar untuk memahami bahwa structure itu penting, tapi juga kita harus punya inisiatif, harus punya keleluasaan untuk melihat tantangan yang kita hadapi. Tidak boleh kaku dalam sebuah kotak yang membelenggu kita. Bapak Ibu, teman-teman, adik-adik sekalian, ini beneran ini, saya nggak bohong ya, bukan mendramatisir. Saya berbahagia sekali mau datang ke sini. Tadi malam itu saya dimimpikan Ibu Ani, almarhumah Ibu Ani, ibu saya. Seperti tersenyum, seperti ikut merasakan kebahagiaan. Karena beliau benar-benar dulu yang mengantarkan saya sampai di sini, melepas dari kejauhan, dan ingat sekali ketika itu setelah selesai masa basis 3 bulan pertama, masih sama ya? Apa, PDK atau apa namanya? Kan kita nggak boleh komunikasi kan? Nah, setelah itu baru bisa berkirim surat dan lain sebagainya. Saya menyampaikan ketika itu, aku sekarang bukan anak Pepo Memo lagi, tapi aku anak negara. Jadi 3 bulan itu saja sudah membangun sebuah karakter. Bahwa kita bukan diri kita sendiri lagi di sini. Tapi kita sudah menjadi anak negara. Yang siap berbuat, yang siap mengabdi dimanapun kita. Sesuai dengan tentunya keinginan, passion, tapi juga penugasan. Ya, saya rasa ibu, bapak, kalian semua, keluarga yang ada dimanapun, setiap saat mendoakan yang terbaik untuk kalian. Betul? Kenanglah orang tua kita setiap saat, make them proud. Buat mereka bangga. Dengan upaya kita untuk selalu berbuat yang terbaik. Siap semuanya? Kira-kira siapa nanti yang akan dilantik seperti ini? Belum tahu ya? Mau nggak? Saya lanjutkan. Nah, ini pesan saya. Kalau saya bisa, kalian juga harus bisa nggak? Percaya diri nggak? Kalau saya bisa, karena starting point-nya sama. Titik nolnya sama, langkah pertama kita sama di sini. Kalau ada yang mengatakan, ya kan anaknya presiden. Dulu Pak SBY bukan presiden. Betul ya Pak Mong ya? Dulu Pak SBY itu kolonel. Danrem Jogja. Sebelumnya Asops. Bukan jenderal, belum presiden sudah pasti. Jadi juga bukan karena privilege sebagai seorang anak pejabat. Tidak. Tadi saya katakan kita semua berasal dari berbagai identitas dan juga latar belakang berbeda-beda. Jadi tidak boleh ada yang kecil hati. Kita semua punya kesempatan dan potensi yang sama. Kalau saya bisa, kalian juga harus bisa. Saya ingin memberikan pesan juga catatan untuk adik-adik sekalian. Ini angkatan 33, mana angkatan 33? Boleh? Mana 33? 34? 35? Beda kan suaranya kan? Antara yang senior, yang udah persiapan lulus, dengan yang masih baru masuk. Jadi ada beberapa pelajaran, ada 10 C, tapi saya kategorikan dalam 5 klaster C. Yang pertama, silakan.
Courage and confidence. Apa itu courage? Keberanian, betul? Keberanian untuk apa? Keberanian untuk mengambil inisiatif. Keberanian untuk mengambil keputusan. Keputusan yang sulit. Dan keberanian untuk mengambil resiko. Setiap keputusan ada resikonya. Kalau pemimpin tidak mau mengambil keputusan, tidak mau mengambil resiko, rasanya sulit untuk menjadi pemimpin yang bisa diandalkan. Dan juga keberanian untuk keluar dari zona nyaman. Jadi adik-adik sekalian, yang saya sampaikan ini bukan sesuatu yang baru. Ini sering kita dengarkan, saya hanya ingin memberikan penekanan, highlight, underscore, agar ya benar-benar ini bisa diaplikasikan. Mengapa? Ini serapan dan juga nilai-nilai yang ditanamkan oleh para pamong, para senior sejak di SMA TN dan dalam perjalanan hidup saya merasakan nilai-nilai yang akan saya sampaikan inilah yang benar-benar bermanfaat untuk perjalanan hidup kita termasuk karier kita. Ini kunci. Kita harus berani melawan, bukan melawan sesuatu yang tidak boleh dilawan, tetapi kita menghadapi berbagai ketidakpastian. Jangan melulu terjebak dalam status quo. Belum tentu status quo akan membawa kita sukses. Ya, kita berani keluar dari zona nyaman kita. Sering kita mengatakan zona nyaman, zona nyaman. Zona nyaman itu apa sih? Di mana tempat kita merasa gak ada tantangannya lagi. Kita boleh tinggal di dalam zona nyaman, tapi yakinlah mereka yang tidak pernah keluar dari zona nyaman tidak akan tumbuh. Tidak akan menjadi lebih baik, tidak akan menjadi lebih tinggi. Jadi you have to go outside your comfort zone. Setiap saat, tantang diri kita sendiri. Build your confidence. Kepercayaan diri itu penting. Seringkali bukan karena tidak bisa, bukan kita kurang pintar, bukan karena kita kurang hebat, tapi kita tidak percaya diri. Ingat, selama 350 tahun kita dijajah bangsa ini, satu hal yang membuat kita sampai dengan hari ini menyesalinya, yaitu kita seringkali menjadi bangsa yang kurang percaya diri. Nah, oleh karena itu kita harus membangun kapasitas untuk bisa memiliki kepercayaan diri tersebut. Kapasitas itu juga tidak datang dengan sendirinya. Secara akademik, belajar di kelas dengan serius, baca buku perpustakaannya lengkap SMA TN ini, diskusi, tanya ke pamong, diskusi dengan teman, dan sekali lagi build your intellectual curiosity. Rasa keingintahuan untuk mendapatkan pengetahuan dan wawasan yang lebih. Fisik, bangun fisik kita. Orang pintar tapi tidak sehat, sulit untuk berbuat banyak, betul? Ini yang membedakan SMA TN dengan SMA yang lain. Setiap saat kita diminta untuk menjaga fisik kita. Lakukan itu dengan penuh kesadaran. Jangan dianggap itu sebagai tindakan. Ada yang merasa tersiksa disuruh olahraga? Enggak ya? Bener nih. Berat nggak bangun pagi untuk lari pagi? Jadikan itu kebutuhan, bukan keharusan. Kebutuhan kita sendiri. Kalau kita nggak lakukan, ya kita sendiri yang nggak fit. Ya. Yang terakhir dan yang sering kali menjadi sangat penting dan menentukan adalah karakter, integritas diri kita. Banyak orang pintar tapi tidak punya moral yang baik, bisa berbahaya, menjadi monster. Banyak juga orang yang hebat tapi melupakan bahwa semua itu harus melalui proses yang benar, yang baik.
Oleh karena itu, trust the process. Ini kalian sedang berproses untuk menjadi generasi yang unggul. Trust the process. Dan jangan menyerah dalam menjalankan proses itu. Setahap demi setahap. Ingat, yang kelas 3 pernah kelas 2. Berapa? Kelas 12 ya? Pernah, ya? Kelas berapa ini berarti? Oh, kelas 1. Loh, tadi angkatannya berapa tadi? Oh, 35 ya? Kebalik saya. Berarti sana kelas 3 kan? Kelas berapa? Pernah merasakan menjadi yang paling junior. Tapi akan nyampe juga. Ya, jadi tough kita. Dan terus bangun kapasitas diri. Lanjut. Kemudian, teman-teman sekalian, adik-adik, kita harus tampil percaya diri, tapi tetap rendah hati. Jadi confidence itu percaya diri tapi tetap rendah hati. Di forum apapun, di kelas, di geraha, di forum-forum seperti ini, insya Allah kalian pada saatnya akan masuk ke dunia profesi, organisasi apapun, TNI, Polri, birokrasi, teknokrasi, dalam maupun luar negeri. Tampil percaya diri dengan tadi kapasitas yang terus dibangun. Tapi tetap rendah hati. Jangan kemudian merasa sombong, wah saya udah pinter, saya lebih pinter. Kalau kita sombong dan jumawa, kita akan berhenti untuk mengisi diri dan pada akhirnya kita akan terlihat tidak siap. Terlihat bodoh. Akhirnya kita menjadi tidak percaya diri lagi. Menjadi siklus yang tidak perlu terjadi sebetulnya. Jadi be yourself tapi juga selalu rendah hati. Kalau kata Steve Jobs, pendiri Apple, stay hungry, stay foolish. Betul? Hungry itu dalam arti ingin terus berbuat, tidak pernah merasa cepat puas. Ya, atas apa yang telah dicapainya. Yang berikutnya, communication and courtesy. Kalau tadi yang pertama apa? Courage and confidence. Yang kedua, communication and courtesy. Komunikasi adalah ilmu yang penting sekali. Tapi bukan ilmunya, seni berkomunikasi itu lebih penting. Karena ilmu bisa dipelajari kapan saja, tapi seni untuk menyampaikan gagasan kita, pikiran-pikiran kita, itu harus selalu bisa diterjemahkan dengan baik. Ya, jangan sampai kita pintar tapi tidak bisa mengkomunikasikan dengan baik. Kemudian kita juga harus bisa menyampaikan secara sopan, dengan attitude yang baik, gestur yang juga bisa diterima dengan baik oleh siapapun. Yang berikutnya adalah effective communication with courtesy, ini juga yang sering bisa memenangkan hati dan pikiran masyarakat kita. Win the hearts and minds of the people, of your followers. Ketika jadi pemimpin, kita harus bisa mengkomunikasikan apa yang kita inginkan, tujuan besarnya apa. Jadi bangunlah skills dalam komunikasi yang juga sekali lagi bisa mengantarkan kita pada tujuan besar karena dengan komunikasi yang efektif, dengan courtesy tadi, maka kita bisa memenangkan hati dan pikiran yang kita pimpin. Saya lanjutkan. Yang ketiga, critical thinking and creativity. Ini sering juga kalian dengarkan, kemampuan abad 21, salah satu yang paling sering ditonjolkan adalah kemampuan berpikir kritis dan juga kreativitas. Lihat permasalahan secara rasional, kemudian temukan akar masalahnya di mana, dan hadirkan solusi. Solusi seperti apa? Solusi yang memang benar-benar practical. Jadi masalah bisa besar, bisa kompleks, sederhanakan dan cari solusinya. Outside the box. Sometimes you have to go outside the box. Biasanya begini, jangan selalu mengatakan yang biasanya. Biasanya mungkin bagus di suatu masa. Tapi di masa sekarang, di masa depan, yang biasanya itu yang harus dilakukan penyesuaian dan perubahan. Adaptasi. Terhadap lingkungan, terhadap dunia, terhadap kemajuan, dan lompatan-lompatan zaman. Jangan tertinggal, jangan kita sekali lagi seperti katak dalam tempurung. Seingat saya, dan saya yakin SMATN hari ini dan ke depan akan terus mencetak
siswa-siswi yang juga kreatif dan berpikir kritis. Sehingga tidak mudah kita terjebak pada masalah-masalah yang itu-itu saja. Lanjut. Ini juga sering kita dengarkan, if you want something new, you have to stop doing something old. Ya selalu, cara baru hari ini perlu kita ketahui dengan baik. Dan tidak boleh kita anti pada sesuatu yang berbeda. Yang penting kita harus melibatkan semua, mencari solusi secara inklusif, bangsa ini pasti akan sukses. Negara ini akan sukses kalau kita semua terlibat dalam proses pengambilan keputusan, mencari solusi sekaligus juga memikirkan berbagai tantangan di masa depan. Saya lanjutkan. Competitiveness and collaboration. Yang keberapa nih? Yang pertama apa tadi? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Competitiveness, daya saing. Nah ini, tolong perhatikan. Ini SMA memiliki daya saing yang unggul sejak berdirinya. Tolong jaga itu dengan sebaik-baiknya. Siap semuanya? Daya saing itu penting. Kita ingin bisa sukses dihadapkan dengan siapapun yang ada di sekitar kita. Antar kalian sendiri, satu kelas juga pasti bersaing. Betul? Tapi bersainglah yang sehat. Saya lebih memilih bersaing dengan diri sendiri. Kalau kita lirik teman kiri kanan, nggak ada puasnya kita. Selalu kita merasa kadangkala kalah ketinggalan dari yang lainnya. Betul? Rumput tetangga lebih ngelihat teman nilainya 9. Sebelah 9,5. Kita nilainya 7. Nah kalau kita hanya ngeliatin kiri kanan kita, stres nggak kira-kira? Lebih baik, saya 7 kemarin, gimana besok saya 7,5. Lusa 8. Lebih baik fokus ke situ. Tapi build your own competitiveness. Tidak boleh, biarin aja lah. Nggak peduli saya dengan nilai saya. Oh jangan begitu. Nanti sampai kapanpun kalau itu ke bawah, kita akan menjadi generasi yang mediocre. Padahal kalian dipersiapkan sih menjadi generasi unggul, generasi emas. Nggak mungkin Indonesia emas 2045 terjadi kalau generasi bangsanya mediocre. Yang pas-pasan, yang segitu-gitu aja, yang oke, tapi tidak yang terbaik. Ya, oleh karena itu, ini, be the best or at least be the first. Bisa nggak? Can you be the best at what you do? Can you be the best? Or at least can you be the first? Nah, SMATN termasuk yang pertama di Indonesia. Nggak ada lagi, betul ya Bang David, Bang Bogor? Belum ada dulu yang kayak SMATN. Jadi ini monumental. Ini yang pertama. Kalau sekarang yang lain ada setelah SMATN. But can we still be the best? Pertanyaannya. Setelah menjadi yang pertama, bisa nggak kita menjadi yang terbaik selamanya? Saya ingat kata-kata bijak seorang Wakasek dulu, Pak Karim Usman pernah mengatakan, untuk menjadi yang terbaik, konsekuensinya seumur hidup. Jadi, try to be the best setiap saat. Ini berlaku untuk diri pribadi kita masing-masing. Ya. Tapi juga jangan stres, teman-teman, adik-adik, jangan stres. Ya. Jangan merasa saya harus selalu menjadi yang terbaik, akhirnya stres. Ada yang stres nggak di sini? Enggak ya? Pamong jangan-jangan yang stres ini. Ini enggak ya? Enggak mungkin bertahan kalau stres kan? Kalau nggak bisa yang terbaik,
lakukan yang baik. Every single day, setiap hari lakukan yang baik. Apapun itu. Bisa nggak? Ya. Ini siapa nih? Ini latihannya juga pasti nggak cuman seminggu 2 minggu. Bertahun-tahun untuk sekian detik. Berapa detik nih kemarin dia? Berapa? 4 detik ya? Latihan untuk 4 detik kan itu berapa lama? Bertahun-tahun. Saya ketemu kebetulan. Ini juga pemegang rekor dunia kan? Untuk bisa angkat besi sebesar itu, seberat itu, dimulai dari yang ringan dulu. Angkat dumbbell pelan-pelan. Ya, baru. Jadi semua juga punya proses dan berproses dengan kerja keras. Ya, punya jiwa kompetitif tadi. Tapi, silakan dilanjut. Ya. Suka ada pertanyaan. Atau suka ada yang mengatakan, jangan jadi Superman. Loh, kalau menurut saya, you can be a Superman. Nggak dilarang. Ada yang menjadi Superman? Siap, wah. Jangan-jangan begitu dibuka bajunya udah ada S di sini ya. Superman. Boleh, you can be anything. Bisa jadi apa aja. Mau jadi Superman, mau jadi Batman, terserah kan? Tapi, what we need, we must build a super team. Setuju? Super team. Ada yang suka ini enggak Justice League-nya? DC. Mana yang tim Marvel? Ya. Keluarkan tim Marvel. Tim Marvel keluarkan. Nah, ini juga ada. We must build a super team. Silahkan. Cari peran kekuatan masing-masing. Ini semua punya kekuatan, betul? Tapi punya kelemahan enggak? Apa kelemahannya Iron Man? Hah? Masing-masing punya kelebihan tapi ada juga kekurangan. Ya kita begitu semua. Even superheroes punya kekuatan, punya kelemahan. Sehingga yang dibutuhkan adalah, yang lebih dibutuhkan adalah membangun super team. Ya. Dan SMA Taruna Nusantara termasuk Ikastara adalah menjadi bagian dari super team itu. Setuju? Mengapa kita butuh super team? Karena tantangan ke depan makin kompleks. Tidak bisa orang per orang menyelesaikan masalah itu. Sehebat apapun ia. Oke, silakan dilanjutkan. Nah berikutnya, tadi saya mengatakan competitiveness. Tetapi ada satu nilai yang ingin saya sampaikan di sini. Menang tidak terbang, kalah tidak patah. Tumbang boleh, apapun. Yang jelas, kalau tadi melihat video profile, seolah-olah prestasi semua. No. Di balik itu semua ada kerja keras. Ada kurang tidur, ada kurang pesiar. Masih pesiar? Kepecinan? Enggak, mana? Oh, Artos sekarang ya? Ada yang suka ke Jogja enggak kalau pesiar? Oh enggak boleh? Oh, boleh. Jadi kita boleh punya cita-cita tinggi, ya. Kompetitif itu penting, tapi kalau kita sudah bertanding, ini berlaku di dunia manapun, termasuk dalam kehidupan kita. Kalau kita menang, sukses, jangan langsung sombong dan jumawa. Menang tidak terbang. Tapi kalau gagal, kalau kalah, saya pernah gagal, pernah kalah, sudah pasti. Masuk politik pertama kali, saya kalah. It's okay. The real winners, bukan mereka yang setiap kali sukses dan berhasil. Tapi mereka yang cepat segera bangkit ketika ia mengalami kekalahan dan kegagalan. Setuju? Ada yang pernah merasa kalah, gagal di sini? It's okay. Gak usah khawatir. Panjang perjalanan kita. 1-2 kalah gagal itu justru menambah warna-warni kehidupan kita. Nggak seru kalau
hidupnya hanya menang terus, hebat terus. Tapi itu adalah bagian dari pembelajaran kita untuk tidak menjadi orang yang tinggi hati dan menghargai proses. Ya. Lanjut. Tadi itu waktu saya pidato didampingi Mbak Anissa ketika menyatakan kalah dan menerima hasil pemilihan gubernur DKI Jakarta 2017. Usia saya waktu itu 38 tahun, ya kurang lebih ya. Nah, yang berikutnya, yang keberapa nih? Commitment and consistency. Apa itu komitmen? Tanpa komitmen kita tidak akan memulai. Ya, ini contoh Thomas Alva Edison. Komitmen ada, tapi kalau tidak konsisten, juga tidak akan mencapai sesuatu. Komitmen is one thing, kita memulai sesuatu, wah. Tapi kalau nggak dibarengi dengan disiplin, dengan konsistensi, kita akan berhenti di tengah jalan. Jadi ada kata-kata bijak yang mengatakan, komitmen will make us start. Or without commitment, you will never start, but without consistency, you will never finish. Jadi ada tuh yang semangat di awal, ada nggak suka gitu tuh? Wah, saya ingin belajar. Tiba-tiba tengah jalan gimana? Oh, setiap malam lembur, begadang, tiba-tiba ada malas kita kan? Kita ada malasnya kan? It's okay, sekali-kali malas, tapi setelah itu, ingat lagi, harus konsisten. Gitu ya, ini sama dalam berbagai aspek, akademik, fisik maupun tadi leadership. Lanjut. Ada yang kenal dia? Siapa tim Ronaldo? Tim Messi? Jadi siapa yang salah jalan ini? Ini kalau bicara bola langsung kebelah ya. Makanya kita berharap yang penting kita pelajari nilai mereka. Orang-orang hebat itu dimulai dari disiplin, self-disiplin. Disiplin jangan dipaksakan. Boleh yang awal-awal ini merasa, kita berat, tapi disiplin itu akan mendarah daging dan sampai kapanpun disiplin will lead us to habit. Habit will lead us to consistency and consistency will lead us to growth. Tumbuh, berkembang, maju kita. Dimulai dari bangun pagi, dimulai dari, ini nggak perlu nyemir lagi sekarang ya? Ada, ini udah mengkilap nih? Masih perlu ya? Nyetrika sendiri masih? Beraso? Apa ini beraso? Dimulai dari yang begitu-begitu. Attention to details. Yang membuat orang, yang membedakan seseorang itu hebat dengan tidak hebat atau biasa saja. Attention to details. SMATN membekali disiplin dan attention to details. Jadi adik-adik jangan pernah merasa itu sesuatu yang tidak berharga. Dulu di rumah ada yang membantu kita, ada yang melayani kita. Nah begitu di sini semuanya sendiri. Kemandirian ini juga penting. Ya sekali lagi commitment without consistency will lead us to nowhere. Ini yang perlu kita pahami. Lanjut. Nah oleh karena itu semua. Jika kelima hal tadi, boleh ulangi keras, yang pertama apa tadi? Courage and confidence. Yang kedua, communication and courtesy. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima, dengan itu semua insya Allah kalian semua akan siap dan pada saatnya menjadi generasi unggul bangsa. Tepuk tangan untuk kita semuanya, tepuk tangan untuk SMA Taruna Nusantara. Saya berharap Taruna Nusantara akan terus menjadi bagian dari super team. Mewujudkan Indonesia emas di tahun 2045. Ini benar nggak Bang David, Bang Gogor? Ini data yang saya dapatkan dari Kastara, ada 9.500 alumni dari 32 angkatan.
Angkatannya benar? Ada di mana-mana nih. Lalu pertanyaannya mau kemana kita? Mau kemana? Mau mengejar penyebaran ini atau mau membuat sama-sama dimanapun kita berada? Dimanapun kita berada. Buat apa? Memberikan karya terbaik bagi masyarakat, bangsa, negara, dan dunia. Dimanapun kita berada. Statistik ini bagus, tapi pada akhirnya apa yang kita ingin kontribusikan untuk masyarakat, bangsa, negara, dan dunia tadi? Indonesia Emas 2045. Kita ingin Indonesia kita semakin aman dan damai. Betul? Tidak boleh ada gangguan, apalagi ancaman baik secara militer maupun non-militer yang mengganggu kedaulatan dan kehormatan kita sebagai bangsa. Kita ingin rakyat kita adil dan sejahtera, ekonominya meningkat, pendapatan per kapitanya meningkat, makin makmur. Kita semua senang kalau masyarakat kita semakin makmur. Jangan yang kaya semakin kaya kemudian yang miskin ditinggal di belakang. Yang kaya makin kaya boleh, tapi yang miskin harus diangkat dari jurang kemiskinan. Itu semangat kita. Dan yang terakhir kita ingin bangsa kita semakin maju dan mendunia. Dikenal di seluruh antero jagat. Karena prestasi kita yang membanggakan. Karena produk-produk kita yang berkelas dunia. Barang maupun jasa. Prestasi kita di bidang akademik, di bidang teknologi, di bidang kebudayaan. Apapun yang penting kita berprestasi. Indonesia akan semakin dikenal di dunia. Indonesia Emas di tahun 2045. Siap semuanya? Dibutuhkan kepemimpinan transformasional dan orkestrasi sumber daya manusia bangsa. Presiden demi presiden, pemimpin demi pemimpin telah hadir di negeri kita. Saat ini adalah masa transisi dari pemerintahan Presiden Joko Widodo kepada Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto. Mudah-mudahan bangsa kita selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Apa yang telah ditorehkan oleh para pemimpin kita, yang baik-baik tentu kita jadikan legacy dan kita lanjutkan. Yang belum baik kita perbaiki bersama, kita sempurnakan. Setuju semuanya? Suatu saat kita semua akan menjadi bagian dari super team itu. Jangan nunggu 30 tahun lagi, jangan nunggu 27 tahun lagi. Mulai dari sekarang, be part of that super team. Bisa semuanya? Untuk Indonesia Emas 2045. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya berharap kita semua senantiasa memberikan karya terbaik untuk masyarakat, bangsa, negara, dan dunia. Terima kasih atas kesempatannya. Ada satu pelajaran tambahan, ini tambahan tapi penting. Tolong dibuka slide-nya. Persahabatan, seperti? Ini kalau Gen Z nggak tahu lagu itu kayaknya. Persahabatan. Sesuatu yang berharga, betul? Saya boleh Pak Kepala Sekolah memperkenalkan beberapa sahabat saya yang berjuang yang sudah kenal bersahabat dan berjuang selama ini sejak 27 tahun yang lalu. Ada 5 orang yang kebetulan hadir di belakang saya ini. Boleh saya perkenalkan yang pertama, dari ujung sana aja kalau gitu ya. Mas Herzaki atau Bang Herzaki Mahendra Putra. Sekarang sebagai tenaga ahli menteri ATR BPN, dulu ia menerima Kartika Cendikia di Balerung ini. Lulusan terbaik dari program IPS, kemudian masuk menjadi mahasiswa Universitas Indonesia tanpa tes, menjadi ketua Senat UI atau ketua BEM sekarang ini, kemudian terus meniti karirnya di hubungan internasional dan masuk ke politik dan sekarang berjuang bersama AHY, bersama saya di sini. Dari Kalimantan Barat, ya Kalimantan Barat, oke, lanjut. Ada lagi
Mas Sigit Raditya, Bang Sigit Raditya. Ya. Ini salah satu staf khusus menteri ATR BPN. Dulu sekretaris umum OSIS. Ya. Kemudian lulus mendapatkan Garuda Trisakti Tarunatama Perunggu nomor 3. Lulus mendapatkan beasiswa di Norwich University. Kembali bergabung dengan Angkatan Darat, master pertama di Australia, di Wollongong, master kedua bersama-sama dengan pendidikan SESCO di Amerika Serikat di Fort Leavenworth, menjadi Danyon di jajaran 312 dan bergabung bersama saya berjuang di jalur politik. Ini Sigit Raditya. Dari Tegal, ada orang Tegal sini Tegal? Tegal, ngapak-ngapak. Yang berikutnya, Mas Muhammad Oki Isnaini. Ya. Kelas 1, 2, 3 selalu maju ke depan karena terbaik akademik. Di raport fisikanya 10 nilainya. Ya. Kemudian juga ke Norwich University, beasiswa. Ya. Kembali bergabung dengan bagian Angkatan Darat, kemudian S2-nya di Nanyang Technological University Singapura. Kemudian master keduanya bersama-sama ketika mengikuti kegiatan SESCO di Inggris di King's College untuk masternya. Yang kedua, kembali. Sekarang juga, dulu di OSIS, ini percaya atau tidak, di OSIS dulu saya minta menjadi kepala seksi atau kepala bidang? Kepala seksi ya namanya? Masih ada namanya? Ada mangkoknya dulu itu, kasih 5. 5 itu organisasi dan pendidikan politik kalau zaman dulu. Sekarang apa? Sama, organisasi dan pendidikan politik. Masih sama ya? Siapa yang menyangka sekian tahun kemudian saya tugaskan, saya berikan amanah sebagai salah satu deputi di Badan Pemenangan Pemilu, partai yang saya pimpin sekarang ini. Jadi, seperti itu. Bayangkan, saking sukanya fisika, ini mana pamong fisika tadi. Plat nomornya Pak, plat nomor mobilnya itu F151 KA. Sekarang ini F151 KA fisika. Aneh-aneh aja emang orang fisika ini. Oke, nah ada lagi. Nah, sekarang saya tidak ingin menceritakan yang dulunya aktif, dulunya sangat menonjol saja di SMATN. Ada juga yang mungkin belum atau kurang terlalu aktif ketika itu. Ya, bukan tidak berprestasi, tapi belum terlalu menonjol. Tapi saya jadikan sebagai kisah sukses juga, saya perkenalkan sahabat saya juga, Simaderai Edi Astawa. Ya. Sama nih Kadek, dari Bali. Oh, kalau Mas Oki dari Batang, ada orang Batang? Batang. Kalau Pak Tono aslinya mana Pak? Oh Pak Tono Magelang ya. Kalau Batang itu kan, selamat datang di Batang, selamat jalan dari Batang gitu kan. Cepat, sehat gitu. Kata Mas Oki loh ya, bukan kata saya. Nah, Beli Made ini namanya Maderai udah pasti orang Bali, betul ya? Saya mau cerita. Bang Maderai ini lahir dari keluarga yang sangat sederhana. Ayahnya seorang supir truk. Ayah ibunya tidak lulus SD. Ya, tapi kerja keras, mandiri, dan berusaha yang terbaik untuk bisa lulus dan masuk SMATN. Mengubah jalan hidupnya, meningkatkan derajat keluarganya. Dan begitu masuk Akademi Militer menonjol. Makanya di jajaran Resimen Korps ketika itu saya memberikan
kehormatan untuk menjadi Komandan Batalion Resimen Kor, Danyon Kor. Madya atau remaja waktu itu? Remaja. Jadi berprestasi, setelah itu tentunya lulus, mendapatkan beasiswa Presiden Republik Indonesia untuk sekolah sesko dan master di Filipina. Ini contoh bahwa yang tadinya nggak begitu terlalu ini, begitu lulus berprestasi. Sekarang menjadi salah satu staf khusus Menteri ATR BPN. Ya. Dan yang terakhir, namanya Bung Agus Jovan Latukonsina. Ya. Nggak ada hubungannya sama Prilly. Saya udah cek, tenang aja, sudah cek. Tapi masih satu farm lah, Latukonsina. Tadi dari Bali, sekarang dari Ambon. Ya, dulu juga mungkin belum terlalu menonjol. Tapi begitu lulus di Akademi Militer menjadi salah satu pejabat meja atas, menjadi kasih pers, lulus dengan predikat yang baik, kemudian suslapanya di Fort Benning, Amerika Serikat, dan seskonya di Tiongkok sekaligus mengambil master di Nanjing University. Termasuk juga lulusan master di Universitas Pertahanan. Jadi saya memperkenalkan ini, teman-teman, hanya untuk memberikan cerita. Persahabatan itu tidak harus selalu diglorifikasi. Tidak harus selalu dipamerkan. Tapi persahabatan itu real ketika kita suka duka bareng-bareng. Oleh karena itu, teman-teman, adik-adik, carilah sahabat-sahabat dalam perjuangan, tidak harus selalu satu angkatan. Saya juga bersahabat dengan Bang David, Bang Gogor ini, senior saya, dulu kita bareng-bareng Bang ya, sama-sama Danyon. Sekarang semua tumbuh di bidang masing-masing, ini sebuah kebanggaan Pak Kepala Sekolah bagi kita semua karena semua yang dulu dididik di sini, para pamong, ada di mana-mana sekarang. Nah mudah-mudahan kita makin solid dan terus berbuat yang terbaik tadi. Dengan pesan terakhir saya adalah please wherever you go, remember, dream big, work hard, never give up. Mimpi besar setinggi langit. Ada yang ingin menjadi jenderal? TNI, mana TNI? Yang pengen jadi TNI? Jadi Polri? Ada yang ingin menjadi teknokrat? Ada satu itu. Mau jadi apa? Boleh? Akademisi. Ya. Dan akademisi. Bagus, itu juga harus kita isi. Ya. Ada yang ingin menjadi politisi? Nah, yang angkat tangan boleh nanti kita ngobrol-ngobrol. Tapi artinya adalah apapun nanti yang ingin kalian tuju, punya mimpi besar. Jangan sekedarnya mimpi itu. Mimpi kan gak bayar, betul ya? Tapi juga jangan kelamaan tidur. Asik mimpi, kelamaan tidur. Work hard, kerja keras. Kalau belum berhasil yang saya sampaikan di awal tadi, never, ever, ever give up. Setuju? Insya Allah ini akan kita wujudkan bersama Indonesia Emas 2045. Tentunya kita setiap saat berupaya untuk do the best you can do and be the best you can be. Terima kasih atas sambutannya. Semoga kalian semua diberikan kesuksesan dan juga bisa maju bersama-sama. Terima kasih sekali lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama siswa Faris Ramadhani, kelas 12A4, asal Medan. Izin Pak, izin bertanya. Bagaimana pendidikan karakter dan militer yang sebelumnya Bapak tempuh di SMA Taruna Nusantara maupun Akademi Militer mempengaruhi kinerja Bapak dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai menteri maupun politisi di saat ini? Terima kasih. Baik, sebelumnya mohon izin Bapak, izin memperkenalkan diri, nama siswa Ferry Ahmad Zaki. Siap. Kelas 11A3, mantan kelas 17 Bapak. Asal kota Sidoarjo Pak. Siap.
Jadi pertanyaan saya yakni motivasi dan tekad seperti apa yang Bapak miliki pada waktu Bapak memutuskan untuk meninggalkan karir militer Bapak dan melanjutkan ke bidang politik. Sementara banyak sekali resiko-resiko besar yang akan muncul di kemudian hari. Serta profesi militer sendiri adalah profesi yang strategis dan diidam-idamkan oleh banyak orang, Pak. Seperti itu, Pak. Terima kasih, Pak. Izin memperkenalkan diri, nama siswa Febriana Alamanda Henuk dari kelas 10-7, Geraha Cempaka 3, asal daerah Nusa Tenggara Timur. Di sini saya memberikan pertanyaan mengenai di luar dari pengerahan yang ada, yaitu mengenai tentang tugas Bapak sebagai Menteri Agraris dan Tata Ruang yang itu mengapa Indonesia masih termasuk negara berkembang padahal kita memiliki sumber daya yang banyak dan memiliki kekayaan yang luar biasa. Sekian, terima kasih. Pertanyaannya bagus-bagus, saya ingin memberikan kenang-kenangan. Ini buku tetralogi transformasi AHY dari militer sampai dengan hari ini. Pertanyaan bagus-bagus, yang pertama dari Faris. Pendidikan karakter atau pendidikan militer apa yang kemudian saya bawa dan tentunya berpengaruh positif pada pengabdian saya hari ini sebagai seorang menteri. Banyak, diantaranya tadi pendidikan karakter di SMA TNI ini yang selalu menekankan pentingnya membangun culture of excellence. Budaya unggul, karakter unggul. Dimulai dari tadi yang saya sampaikan, disiplin. Tanpa disiplin, pekerjaan apapun tidak akan sukses kita. Seenak-enaknya. Kemudian kita juga belajar tentang organisasi, leadership. Keterampilan manajerial itu juga penting. Mungkin kita bukanlah seorang ahli, saya tidak ditempatkan di posisi ini karena seorang ahli pertanahan, bukan. Saya tidak pernah punya rekam jejak di bidang tata ruang, urban planning misalnya. Tetapi Bapak Presiden dan tentunya siapapun yang memberikan amanah kepada kita itu tentu melihat dari aspek-aspek lainnya. Dan ternyata dalam perjalanannya leadership and management skills itu menjadi sangat penting. Itulah mengapa tadi saya berbagi agar walaupun serius kita belajar tetap punya balance, keseimbangan. Belajar di kelas, belajar dari buku, belajar dari organisasi, belajar dari alam. Banyak sekali pelajaran yang bisa kita petik. Membangun networking itu juga sangat penting. Ingat, zaman dulu yang menjadi kekuatan atau sumber daya yang luar biasa adalah emas. Bangsa-bangsa di dunia dulu berburu emas. Kemudian berburu apa? Minyak bumi. Tapi semua itu akan habis dan sekarang yang diburu adalah networking, database, informasi. Jadi itu juga menjadi bekal ketika kita memahami bahwa pada saatnya kita harus punya kepemimpinan, kita harus punya kekuatan melipat gandakan sumber daya yang ada, itu diawali dari pendidikan karakter yang ada di SMA TNI ini. Jadi itu Faris yang harus dilakukan dan mudah-mudahan kalian juga punya karakter yang kuat, integritas yang baik, sambil terus membangun kapasitas diri agar lebih cerdas, lebih berpengalaman, dan lebih memiliki wawasan. Yang kedua, Ferry. Gitu. Kalau kelas 2 ada 26 di sini enggak? 26 saya itu dulu. Beda namanya ya sekarang ya? Tiganya 3 IPA 1 kita dulu. Kemudian pertanyaannya adalah gimana dulu keputusan besar untuk
melakukan sebuah transformasi. Nanti bisa dibaca di buku itu juga bahwa bagi saya, bagi kita semua seharusnya pengabdian untuk masyarakat, bangsa, negara, dan dunia itu bisa melalui berbagai jalur. Betul? TNI adalah sebuah profesi yang mulia. Saya mencintai TNI sepenuh hati sampai kapanpun. Dan saya serius selama menjalankan profesi itu, memimpin pasukan dari bawah hingga komandan batalion ketika itu. Dan tentunya ketika ada panggilan yang lain, saya juga harus siap. Menjadi patriot itu tidak dibatasi dengan seragam, bajunya warna apa. Tapi yang penting tujuannya sama, tujuannya besar, dan justru melalui jalur pengabdian yang baru ini bisa kita lakukan hal-hal lain yang mungkin sebelumnya belum bisa dilakukan. Tapi tentu saya tidak kemana-mana karena apapun itu saya akan terus kembali ke alma mater, ke TNI dan juga ke SMA TN. Nah mudah-mudahan ini juga menjadi salah satu karakter lulusan SMA TN untuk juga punya keberanian untuk mengambil jalan hidup. Apapun itu, di fase manapun. Nanti begitu lulus, yang pertama menentukan mau kuliah di mana. Mau masuk TNI, Polri, atau mau kuliah dimanapun. Atau mau usaha, atau mau jadi politisi, apapun. Ambil keputusan itu diri sendiri. Tanya orang tua, minta doa restu, minta pandangan, tapi putuskan sendiri. Jangan karena orang lain. Jangan hanya karena ikut-ikutan. Nanti dipenggal kehidupan berikutnya, yang lainnya ada lagi keputusan-keputusan diambil. Ya, jadi saya rasa tidak harus melihat di mana kita berada, tetapi tujuannya sama dan tujuannya tetap mulia. Begitu. Yang terakhir, Febriana, ini juga bagus pertanyaannya. Kenapa ya Indonesia kok masih dianggap sebagai negara berkembang? Betul? Padahal sumber daya alam kita banyak. Nah, begini, Indonesia itu negara besar. Negara yang penduduknya nomor 4 di dunia. Berapa? 280 juta orang. Banyak nggak itu? Secara geografis kita juga punya keuntungan strategis, tapi juga punya tantangan yang tidak mudah. Ketika negara kita kepulauan terbesar di dunia, kalau tidak hati-hati bisa dicaplok dan lain sebagainya. Tetapi sumber daya alam kita termasuk berlimpah. Namun saya ingatkan, SDA, sumber daya alam itu sifatnya tak terbatas. Artinya ada limitednya, ada limitnya. Jadi limited supply, unlimited demand. Keinginan kita untuk mendapatkan semuanya, mengolah semuanya, mengambil semuanya, tapi pada akhirnya ada keterbatasan sumber daya alam. Oleh karena itu kita harus berpikir ke depan, bagaimana menghadirkan sumber-sumber daya yang bisa diperbaharui, termasuk energi. Pangan juga tidak boleh tidak kita perhatikan. Kita butuh ketahanan, kemandirian pangan, bahkan kita bisa menjadi negara yang maju karena keunggulan industri pangan kita. Nah, saya hanya berpesan kepada diri sendiri dan kita semua, kalau ada yang belum optimal, mari kita perbaiki bersama, tetapi kita juga bersyukur karena Indonesia sebetulnya sekarang sudah semakin baik dibandingkan waktu-waktu sebelumnya. Tetapi dengan kepemimpinan transformasional, dengan orkestrasi sumber daya manusia bangsa, dengan menghadirkan super tim tadi, kita bisa bukan hanya mengelola sumber daya alam yang ada, tapi kita bisa menjadikan itu sebagai daya saing bangsa. Indonesia sekarang anggota G20 sejak tahun 2008, betul? Apa artinya G20 itu? Artinya ekonomi kita 20 besar, sekarang peringkat 16. Tapi kalau kita tumbuh dengan positif, year on year, 6-7% kita bisa melesat. Bahkan diprediksi bisa predikat atau ranking 4-5 dunia, 4 sampai atau 5 dunia. Tapi bukan hanya GDP yang kita kejar, bukan hanya pertumbuhan yang kita kejar, tapi juga pemerataan kesejahteraannya. Income per kapitanya harus kita bagi. Kuenya makin besar, dibagi lebih banyak lagi. Butuh terobosan, kepemimpinan di tingkat nasional, di tingkat provinsi, kabupaten kota. Saya sendiri sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang juga ingin menjadi bagian dari itu. Ekonomi kita harus tumbuh jika investasinya juga baik. Kita harus menghadirkan kepastian hukum atas tanah bagi para investor dan bagi masyarakat umum.
Saya pikir itu ya yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih dan sukses untuk kalian bertiga. Semoga bisa meraih yang dicita-citakan. Terima kasih. Acara Jumlah Tokoh Nasional telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih. Silakan. Yang terhormat kepada Bapak Menteri, abang kami semua, Bapak Haye dimohon untuk ikut bernyanyi bersama kami. Kau tuliskan padaku kata cinta yang manis dalam suratmu. Katamu kau tak kuasa menahan gejolak di dalam dada yang membara menahan rasa. Takkan ku lupa selamanya. Semuanya nyanyi, ya. Semua kata rindumu semakin membuatku tak berdaya menahan rasa ingin jumpa. Percayalah padaku, aku pun rindu kamu. Ku akan pulang melepas semua kerinduan yang terpendam. Jangan katakan cinta menambah beban rasa. Sudah simpan saja sedihmu itu. Ku akan datang. Nyanyi bareng-bareng ya. Semua kata rindumu semakin membuatku tak berdaya menahan rasa ingin jumpa. Percayalah padaku, aku pun rindu kamu. Ku akan pulang melepas semua kerinduan yang kata rindu semakin membuatku tak berdaya menahan rasa ingin jumpa. Percayalah padaku, aku pun rindu kamu. Ku akan pulang melepas semua kerinduan yang terpendam.
Nah, saya boleh mengundang ajudan saya yang juga adalah alumni SMATN angkatan 20. Bisa ya? Nih. Yang ini Letnan 1 Infanteri Pandu Kisti, Angkatan Darat, ya, Angkatan 20 juga. Kemudian ini AKP Imam Fadil, Angkatan 20 juga. Ya. Yang ini udah menikah, yang ini belum. Ya. Jadi, enggak, gini, maksudnya gini, tadi kan ada yang mau jadi tentara kan? Ada yang mau jadi TNI, ada yang mau jadi polisi. Nah kalau polisi cepat nikah, kalau yang Angkatan Darat agak terlambat begitu. Berdiri. Maju. Boleh Pak ya? Separuh nafasku terbang bersama dirimu saat kau tinggalkanku. Salahkah aku bila aku bukanlah seperti aku yang dahulu. Ada makna tergali dari sini, dari pertikaian yang terjadi. Bareng-bareng semuanya. Semuanya yuk. Kau hancurkan diriku bila kau tinggalkan aku. Kau dewaku. Percayalah padaku bahwa separuh nafasku kau dewiku. Salahkah aku bila aku bukanlah seperti aku yang dahulu. Ada makna tergali dari sini, dari pertikaian yang terjadi. Getarkan balenu ini. Kau hancurkan diriku bila kau tinggalkan aku. Kau dewiku. Percayalah. Percayalah padaku bahwa separuh nafasku kau dewiku. Terima kasih, luar biasa. Terakhir, Pak mau nggak Pak? Kasih, boleh goyang loh semuanya. Manganlah usate sajan saanae
sing penting rokok wewe. Ngombe kembang tahu rasanya koyo ngombe susu. Gak usah mencucu tresno rokok kowe ra bakal tak maju. Bunga tenang rasane wong kang lagi gandrung. Tak berjuangke tekan janur melengkung. Bareng-bareng semuanya. Koyo Siji-sijine aku bangga karo kowe. asik-asik jos. Opo anane wis ora bakal mletre. Kowe ojo Sumerlang tresno ora bakal ilang. Ibarat koyo kuthaku Jogja, kowe jen istimewa. Saja saanane sing penting karo kowe. Mas Oki maju dong Mas Oki. Ngombe kembang tahu rasane koyo ngombe susu. Ra usah mencucu tresno karo kowe ra bakal tak maju. Bunga tenang rasane wong kang lagi gandrung. Tak berjuangke tekan janur melengkung. Semua. Ya semuanya. Kowe siji-sijine aku bangga karo kowe. Opo anane tresno ora bakal letre. Kowe ojo Sumerlang tresno ora bakal ilang. asik-asik. Kuthaku Jogja, kowe jen istimewa. Sekali lagi. Kowe siji-sijine aku bangga karo kowe. Opo arane tresno ora bakal mletre. Kowe ojo Sumerlang tresno ora bakal ilang. Ibarat koyo kuthaku Jogja, kowe jen istimewa. Ibarat koyo kuthaku Jogja, istimewa. Terima kasih. Oh iya. Oke. Wah, canggih banget ya. Sekarang udah ada ini. Maaf, apa ini. nih bidang apa nih berarti di? Mas ini. C9. Humas. Duduk di sofa. Ya, silakan. Salam buat orang tua ya. Oke, terima kasih ya. Itu kali berdua. Satu yang 32. Do, siap.
HP udah baru nih ya. Siap. Ya. Ininya beda ya. Geraha 21 kan? Baru DL ini gua. Kosong DL. Ada kegiatan di luar. Geraha berapa nih, Ki? Geraha 1. Geraha 1. Saya di sini. Tapi gerobaknya mana? Bawah. Bawah. Atas siapa? Atas Kombes Yunus. Mas Yunus. Terus gimana belajarnya? Boleh dibuka nggak sih? Kita belajarnya. Jadi masih gini-gini aja nih. Kamar ruangan pribadinya. Jadi gini, oh rapi, ternyata Satya Wira. Tapi lemari tidurnya udah. Belajar biasanya pakai lampu kecil kita dulu. Mau ujian gitu kan. Ini ada berapa kamar sih? Ini ada berapa? 30-an ya? Untuk 32 orang. 32 ya. Ini kalau di luar Ini perlengkapan baru semua. Iya, baru. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke. Setengah nih Bapak. Dulu mau buat film ya tik tempur. Siap. Kejutan Abang Aso. Siap. Siap. Kakak Aso. Siap. Dari mana Bang ya? Siap. Dari dong. Kakak suka di Akbil di Balapan. Iya, tadi katanya. Salam saudara. Ya. Izin 1, 2, 3.